Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi di channel Jurus Digital, di mana kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Baik, kali ini kita memiliki sebuah file ya yang sudah saya ketik sebelumnya, dan saya akan memberikan cara bagaimana mengubah kertas A4 di Microsoft Word 2019 ya. Caranya masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Kita bisa pergi ke layout, lalu pergi ke page setup ya. Di sini ada page setup ya. Ini ada titiknya, diklik. Nah, di sini ada paper. Defaultnya tergantung teman-teman, ada yang legal, letter ya. Nah, di sini kita tinggal pilih A4 saja dan klik OK. Maka kertas yang terbentuk adalah ini. Ukuran kertasnya kita zoom out. Ukuran kertas ini adalah kertas A4. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kamu membuat word art di Microsoft Word ya. Di sini saya sudah memiliki sebuah teks sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini judulnya saya ingin membuat dengan word art ya. Nah, ini perancangan tempat ibadah. Kita buat word artnya. Kita kembali ke home. Nah, ini di sini ada insert ya. Di sebelah home ada insert. Lalu di sini ada namanya word art ya. Di sini word art, klik seperti ini, dia bisa membentuk berbagai bentuk tulisan langsung. Misalnya kita klik yang style 15. Nah, ini kan sudah ada size-nya 36. Tulisannya Times New Roman. Oke. Nah, seperti ini. Ini bisa kita kecilkan. Ya, seperti itu. Nah, ininya belum hilang ya. Jadi ini word art akan membentuk satu tulisan lagi. Nah, ini stylenya bisa kita rubah. Misalnya saya ingin yang word artnya ada bayangan. Ini ada, nah ini ada shape-nya, bisa di-change jadi miring. Seperti ini bisa ya. Ada beberapa pilihan. Misalnya ini yang melengkung ya, 3D effects misalnya, perspektif, shadow effect. Nah, misalnya shadownya saya ingin di bagian bawah. Bagian bawah, mana bagian bawah? Nah, seperti ini bisa. Atau berkebalikan. Ya, kalian bisa pilih-pilih ya word artnya mau yang mana. Jadi di insert ada tampilan word art juga seperti ini. Ini yang ada bayangan di bawah. Jadi dia lurus tapi ada bayangan di bawah. Artinya dia berkebalikan. Ada nggak yang, nah ini, yang ini. Sorry, ini di word art kita rubah yang ini dengan ditambahkan sedikit shadow ya. Cari shadownya yang ini ya. Jadi ada efek shadow yang additional shadow style yang ini. Terus warnanya bisa kita mainkan.
Misalnya warna apa? Biru misalnya. Outline-nya juga biru. Nah, seperti ini. Ya. Kira-kira seperti ini ya. Di sini ada, bisa dinaik turunkan ya bayangannya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana mengatur margin di Microsoft Office 2019. Di sini kamu bisa pergi ke layout, tapi sebelum itu defaultnya biasanya ukurannya itu bukan centimeter melainkan inches. Bagaimana cara merubah menjadi centimeter? Kita bisa pakai di File, Option, Advanced, lalu kamu cari Display ya, ubah unitnya menjadi centimeter. Karena defaultnya biasanya inci ya. Lalu klik OK, maka dia akan centimeter. Di sini kamu tinggal klik Page Setup, lalu pilih margin. Di sini kamu bisa rubah marginnya sesuai yang kamu inginkan. Misalnya di sini saya inginkan itu memiliki margin di kiri, ya, kiri 3 cm. Lalu di kanan atas bawah 2,5 cm, 2,5 ya. 2,5. 2,5, 2,5. Oke. Nah, ini di sini lalu kita tekan OK, maka dia akan merubah seluruh halaman ini ya. Marginnya menjadi 3, 2,5, 2,5, 2,5. Kenapa sebelah kiri itu 3? Ya, alasannya karena dia akan kena potong oleh jilid biasanya ya kalau kita membukukan hasil printnya. Kali ini saya akan membuat sebuah drop cap. Jadi saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat drop cap di Microsoft Word 2019. Apa itu drop cap? Yaitu misalnya kita ini punya satu paragraf dan huruf T ini ingin menjadi besar. Kita tinggal memblok saja huruf T-nya, lalu kita pergi ke Insert ya. Di sini ada namanya Add a Drop Cap ya. Ini tinggal dikasih drop seperti ini. Maka sudah terbentuk sebuah T besar yang biasanya ada di koran. Ini di bagian sebelah kirinya. Dan drop cap ini kita bisa perbesar maupun perkecil ya. Tergantung kebutuhan. Kali ini saya akan memberikan cara merubah jenis huruf di Microsoft Word 2019. Caranya sangat mudah ya. Kita bisa klik di bagian ini. Jadi kita bisa klik di blok dulu tulisannya. Seluruhnya ya, misalnya. Di blok seluruh tulisannya. Lalu kita rubah. Di sini ada home, lalu ada tulisan Calibri di sini, defaultnya sekarang. Diganti dengan misalnya Times New Roman. Times New Roman. Kita bisa ketik atau kita bisa scroll juga ke bawah. Times New Roman. Ini adalah salah satu huruf yang sangat baik, jadi mudah dibaca gitu. Tidak berbeda antara L dan I-nya. Ini berbeda antara L dan I-nya, jadi sangat terbaca. Oke. Jadi ini sudah berubah menjadi Times New Roman. Hanya saja karena ada huruf yang berbeda ukurannya, dia akan berubah nanti kalau ukurannya dirubah. Kita pengen ukurannya standar biasanya 12. Tapi karena ada drop cap, jadi kita
jangan diblok drop capnya. Jadi kita harus satu-satu rubah. Ini jadi 12. Lalu ini diblok dulu di bagian sini. Ya. Lalu ke bawah, T-nya jangan diblok ya. Ini kita rubah menjadi 12. Nah, ini adalah ukuran standar yang mudah dibaca oleh orang tua maupun yang muda. Font standar ukurannya, fontnya Times New Roman, ukurannya 12. Mungkin seperti itu saja. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana merubah ukuran teks atau tulisan di Microsoft Word. Biasanya pada bagian judul sini, dia ukurannya akan lebih besar daripada bagian isi ya. Di sini bagian isi kita lihat ukurannya adalah 12, bagian judul juga masih 12. Maka di sini kita ingin merubah ukuran ini menjadi lebih besar daripada ukuran yang di bagian bawah. Di sini kita rubah menjadi 14 misalnya. 14 ya, ini ukurannya sudah lebih besar. Kalau kita klik di sini 14, di sini 12. Jadi ukurannya sudah lebih besar. Begitu pula di judul-judul lainnya ya, kita bisa rubah menjadi ukuran 14. Untuk mempermudahnya bisa kita menggunakan format painter di sini. Diklik format painter lalu di judul-judulnya kita rubah ya. Judul besarnya di sini ada judul besar, konsep perencanaan bangunan. Lalu di sini ada judul lainnya ya. Yang caps lock semua. Kita cari. Oh, ternyata cuma 2 judul ya. Di sini cuma ada 2 judul. Ya, di sini ada 2 judul ya yang hurufnya akan lebih besar di pengertian tempat ibadah dan konsep perancangan bangunan. Oke, begitu saja. Kali ini saya akan mengajarkan kamu bagaimana cara menebalkan huruf di Microsoft Word ya. Di sini kita bisa melihat ada di sini B ya, bold ya. Kita bisa gunakan sebagai untuk menebalkan. Kita klik B jadi tebal ya. Lalu bisa juga dengan shortcut yaitu Ctrl. Kamu tekan Ctrl dan huruf B, dia akan menebalkan juga. Jadi ini ada shortcutnya Ctrl B. Di sini ada ya bold, itu Ctrl B alias menebalkan. Biasanya menebalkan itu di bagian judul-judul ya. Jadi ini di bold ya. Nah, judul-judul kecil seperti ini di bold. Ya, ada lagi nih bold ya. Kita bold. Nah, kalau formatnya sama, Times New Roman 12 dan bold, kita bisa pakai format painter. Kita klik seperti ini, format painter ya. Jadi itu formatnya akan sama semua ya. Di sini mana lagi? Oh, ini konsep sirkulasi. Lalu ada konsep struktur bangunan. Di sini ada konsep utilitas. Nah, ya. Ini ada beberapa yang bisa kita bold ya. Di sini. Semoga mengerti ya dengan konsep bold ini menebalkan tulisannya. Saya rasa ini sudah tidak ada lagi yang bisa kita tebalkan. Ya. Ini aspek ME mungkin di bold. Tidak ya. Cuman sampai F ternyata. A, B, C, D, E, F. Oke, semuanya sudah ditebalkan. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara memiringkan tulisan di Microsoft Word 2019. Di sini kamu bisa memiringkan tulisan dengan mengklik italic atau Ctrl I ya. Kamu bisa memiringkan, misalnya ini dimiringkan, kamu klik I. Ini di atas ya, di menu home ada I di sini, maka dimiringkan, ataupun bisa kamu klik Ctrl ditambah tahan Ctrl tambah I. Ya, di sini. Untuk apa memiringkan? Ya, di sini biasanya dimiringkan untuk tertentu ya. Beberapa
aturan tertentu, misalnya judul seperti itu, ataupun kalau di bahasa Indonesia tulisan miring itu ketika ada tulisan dengan bahasa Inggris seperti ini, sound system. Ini biasanya kita miringkan seperti ini. Oke. Kali ini saya akan membuat latihan bagaimana cara memberikan garis pada tulisan di Microsoft Word ya. Jadi melanjutkan latihan yang kemarin adalah kita akan memberi garis pada huruf yang di caps lock ini, kita ingin beri garis ya. Atau kita ingin beri garis yang ini deh, yang ada di bold dan di garis miring. Kita beri garis ya. Nah, ini kita beri garis bawah. Nah, ini semuanya saja ya. Kita blok seperti ini ya. Lalu di sini ada namanya underline ya, atau juga bisa dengan shortcut Ctrl plus U ya, Ctrl U ya. Jadi bisa diklik di sini. Nah, maka akan ada garis bawah seperti ini ya. Atau kita bisa lakukan, kita pencet Ctrl plus U ya. Nah, ini dia jadi garis juga ya. Nah, kita pakai di sini juga ya, misalnya sebagai judul-judul kita kasih garis. Ya, ini bisa di garis seperti ini, Ctrl U lagi. Seperti itu ya. Jadi untuk membuat garis itu tinggal Ctrl U atau underline ya bahasa Inggrisnya. Jadi untuk menghafalnya itu harus paham bahasa Inggris juga lah sedikit. Jadi U itu underline ya. Nah, seperti ini. Nah, udah ya, sudah beres. Nah, itu mungkin sampai di situ. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat tulisan menjadi rata kanan dan rata kiri ya. Di sini kan terlihat ya tulisannya zigzag ya, ada yang tidak rata gitu ya. Ini sebetulnya mudah saja untuk meratakannya. Kita tinggal blok tulisannya. Kita blok ya tulisannya. Lalu di sini kita cek di toolbar ada justify ya, ini justify atau Ctrl J itu untuk rata kanan dan kiri ya. Kita klik ya. Nah, jadi rata ya. Ini jadi sama semua. Nah, ini harus satu-satu per paragraf atau bisa langsung seperti ini. Kita klik ya, justify. Nah, dia akan rata ya. Nah, lalu ini juga bisa menggunakan shortcut Ctrl plus J ya. Ctrl J. Nah, dia akan rata seperti itu. Kita blok saja. Nah, misalnya kita blok semua ya. Bisa juga diblok semua, Ctrl J ya. Kita lihat ya, Ctrl J. Nah, maka ini akan rata kanan dan rata kiri. Nah, itu mungkin segitu saja ya untuk melanjutkan latihan Microsoft Word yang kita pernah lakukan sebelumnya. Ini kita masih di soal yang sama. Kita akan mencoba untuk memberi penomoran pada bagian-bagian yang kita bold ini ya. Ini pengertian tempat ibadah ya. Ini kita mau kasih angka 1 Romawi misalnya ya. Nah, di sini kita bisa cari, di sini ada 1 Romawi seperti ini ya. 1 Romawi, kita klik 1 Romawi. Nah, tapi kan posisinya kita inginkan adalah ini menjorok ya, biasanya di sini ya, sejajar sini. Maka kita geser ininya ya, seperti ini. Nah, bisa seperti itu ya. Tapi kalau ingin mengikuti margin, ininya harus di sebelah sini. Seperti itu. Nah, karena kita inginkan adalah kalau menurut perintah dari soalnya itu si P-nya harus berada di sejajar dengan P ya. Maka ini kita harus blok dulu. Lalu kita geser. Nah, T-nya tidak tergeser.
Kita geser T-nya. Kita bisa geser ininya dulu. Ya. Saya lihat dulu. Oke. Kita geser. Lalu ininya kita geser juga. Ya, kita bisa geser. Nah, seperti ini. Kita bisa perbesar ya. Kurang besar nampaknya nih. Kita perbesar. Wah, ininya terlalu besar ya. Turunkan. Kita buat lebih besar. Ya, seperti itu. Kecilkan. Terlalu besar ya. Kita kecilkan. Ini bisa kita oper-oper ya. Seperti ini. Geser. Nah, kita ingin sejajar di sini. Oke. Berarti ini sebetulnya semuanya harus rata dengan huruf P ya. Seperti ini. Bisa kita rubah. Nah, untuk membuat ini jadi I2 nih, yang bagian bawah kita gampang tinggal format painter saja. Sini I2 ya. Langsung ya, formatnya sama. Dan marginnya juga sama tuh ya. Tidak melebihi ya. Nah, untuk yang konsep-konsep ini kita kasih A, B, C, D ya. Kita buat dulu satu, kita lari ke A, B ya. A-nya itu huruf besar ya. Seperti itu, A-nya huruf besar. Dia berada di posisi A-nya sejajar dengan huruf K ini ya. A-nya sejajar dengan huruf K, kita geser. Nah, ini udah sejajar ya. Lalu si paragrafnya itu menjorok ke dalam. Berarti kita buat dulu A ya, format painter. B, format lagi. C sampai apa ini ya? Coba saya lihat dulu. Sampai F ya, sampai F. C, D, E, F ya. Nah, bagian dalamnya ini menjorok semua, berarti kita harus blok dulu. Kita geser seperti itu. Nah, ini bisa di format painter juga, kita blok. Nah, seperti itu, format painter lagi. Jadi sangat mudah ya untuk kalau formatnya sudah kita tahu, kita tinggal format painter, lalu blok yang mana yang harus sama formatnya. Seperti ini. Lalu di dalam ini kan ada juga poin-poin kecil ya. Kalau saya lihat di dalam soal itu, dia ada yang menggunakan segitiga panah ya. Nah, ini seperti ini ya, karakteristik tapak ya. Ini penentuan karakteristik sesuai dengan konsep karakteristik tapak gitu ya. Yang A
Adakah? Nah, kita karakteristik tapak. Nah, ini jadi menjorok ya. Ini karakteristik tapaknya harus menggunakan, nah ini bullet library ya. Kalau ini kan number format, kalau ini bullet ya. Nah, bulletnya kita pakai yang ini. Oke, lalu kita geser supaya sama ya, seperti ini. Lalu ini kurang sama ya, kita geser aja, terus samakan seperti itu. Kita format painter, ini yang ini juga seperti itu. Lalu format painter lagi yang bagian mana nih? Kita harus sesuai dengan contoh. Oh, yang C ya. Yang C. Nah, ini boleh sama seperti itu. Lalu format painter kembali yang ini. Aspek ME ya. Ya, aspek ini ya, aspek ME. Lalu aspek kesehatan, lalu aspek pencegahan. Ini kalau nggak salah di underline juga ya. Oke, nah ada bagian dalamnya nih. Di sini di soal juga ada bullet lagi pada bagian aspek ME ini. Kita bikin bullet saja seperti ini. Nah, ini sudah sama ya, sudah benar. Berarti kita tinggal format painter seperti ini. Ya, selesai ya. Untuk penomoran bullet dan numbering. Jadi ini juga, nah ini ada set numbering value juga ya. Jadi ini bisa kita rubah-rubah, tapi ini standar saja. Sudah terlihat bentuknya ya, sedikit rapih. Nah, nanti akan ada beberapa perubahan lagi untuk menyempurnakannya. Mungkin untuk pembelajaran bullet and numbering ya, di bagian sebelah sini nih ada numbering dan ini ada bullet ya. Ini cukup sampai di sini saja. Baik, kali ini melanjutkan latihan Microsoft Word, yaitu bagaimana cara membuat kolom ya. Nah, ini ada A dan B. Kita ingin buat kolom ya, menjadi kolom. Kita bisa dengan cara blok dulu A dan B nya ya, seperti ini. Lalu pergi ke layout ya, dan ada di sini column. Nah, ini bisa klik more atau two columns seperti itu ya. Nah, ini kan kurang ya, kurang bawah. Kita coba kita enter. Enter. Nah, jadi dia naik ke atas ya kalau kita enter ya. Jadi A dan B kita jadikan sebuah kolom. Dia menjadi dua buah kolom. Nah, kita ingin ada garis tengah di antara kolom ini. Kolom, kita blok lagi ya. Lalu more kolom. Nah, ini ada tulisan line between ya. Kita bisa checklist, lalu kita oke. Maka
akan ada garis tengah di antara kolom. Perlu saya jelaskan bahwa kolom ini akan mengacu pada lebar marginnya. Jadi ini terlihat ini jaraknya lebih besar ya. Ini mengacunya soalnya kolomnya terhadap marginnya, yaitu di sini sampai titik sini. Mungkin itu saja ya. Kali ini melanjutkan latihan sebelumnya, saya akan membuat halaman baru dengan cara page break ya. Ini kan kosong ya, ada bagian kosong. Saya tidak ingin mengganggunya, sehingga saya tidak akan melakukan enter, tetapi saya akan melakukan page break ya pada halaman Word ya. Di sini caranya bagaimana? Kita enter dulu sekali. Ini muncul format ya, kita hapus dulu backspace sampai ke pinggir. Biasanya. Lalu kita masuk ke insert ya, lalu di sini ada page break ya. Sini tinggal di page break saja ditekan, maka dia akan lompat langsung ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kita baru bisa akan melakukan pengetikan lagi yang baru tanpa mengganggu area kosong ini. Oke, mungkin di situ fungsi dan bagaimana cara page break di halaman Microsoft Word. Hari ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana cara memasukkan clip art di Microsoft Office 2019. Ini biasa dilakukan di Microsoft Office jadul ya, yang tidak memerlukan internet. Tapi ketika di 2019 itu membutuhkan internet. Bagaimana caranya? Kita lari ke picture dan online picture ya. Nah, di sini ada kolom pencari, kita cari clip art. Maka nanti akan muncul berbagai macam gambar clip art ya. Nah, gambar ini bisa kita pakai ya. Misalnya gambar burung hantu ini. Kita insert. Jadi syaratnya adalah koneksi internet. Dia akan mendownload dulu. Nah, dia akan masuk langsung. Nah, ini bisa kita delete kalau tidak mau ada autornya. Gambarnya ini sudah jadi clip art ya. Misalnya seperti ini, kita ingin jadikan contohnya logo. Jadi di sini ada insert picture. Nah, di sini ada clip art. Ataupun kalian mau yang gambar hitam putih, bisa klik insert icon. Kita bisa pilih di sini banyak icon ya. Macam-macam. Misalnya iconnya kita pengen kasih ini. Insert. Nah, seperti itu ya. Ini mungkin kita rubah supaya bebas bergerak. Kita kasih yang di antara teks ya. Ini bisa digeser ini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ada gambar burung hantu dan gambar kaca pembesar. Nah, ini tergantung kreasi kalian masing-masing lagi ya. Ini teksnya kan di bawah ya. Kelihatan agar ke atas kita bisa buat seperti ini. Nah, jadi si teksnya ada di atas, bisa ya. Nah, oke. Kali ini saya akan membuat sebuah kop surat, melanjutkan latihan yang kemarin. Yang sebelum-sebelumnya ini ya. Ini kita biasanya kalau kop surat kan ada logo, ya anggap saja ini logo gitu ya. Lalu di tengah-tengahnya kita ada tulisan. Nah, untuk lebih presisinya, ya ini kita buat saja ini berapa ya? 1, 2, 3 ke sini ya. 2,5 gitu ya. 1, 2, 1, 2,5 ya. 2,5. Oke, biar lebih presisi ya, kita bikin center saja. Misalnya
tabel gaji pegawai PT Maju Abadi. Tentunya kalau untuk kop surat yang formal itu biasanya ada alamat, ada nomor telepon di bawah ya. Ini kop surat biasa saja, misalnya gitu. Terus kita ingin kasih garis di bagian sebelah sininya ya. Kita bisa masuk ke border ya. Nah, ini bordernya bottom ya. Nah, ini kita bisa berikan, ini tidak seluruh ya, maka ini marginnya kembalikan saja yang paling bawah sampai posisi margin seperti ini ya. Nah, di bawah kita bisa enter, coba. Berarti kita enternya di bagian yang sini. Nah, kita udah ada di bawah. Oke, di sini sudah jadi sebuah kop surat ya, dengan garis ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk mengisinya bagian bawah. Ya. Melanjutkan latihan yang sebelumnya. Di sini saya punya soal ya. Bagaimana cara membuat tabel ya. Membuat tabel di Microsoft Word ya. Nah, di sini ada contoh soal, saya itu kolomnya itu kolomnya ada 1 2 3 4 5 ya barisannya. Di sini ada insert ya. Lalu ada tabel, itu kolom itu berarti yang ini ya kolomnya, ada kolomnya itu ada 1 2 3 4 5. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9 ya. Ada 9. Oke, kita insert tabelnya dari sini. Kolomnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Barisnya, rows, itu ada, rows itu yang ke horizontal. Itu ada 9. 9 ya. Fix column width auto, kita autokan saja jadi tampil seperti ini. Nah, oke ya. Di sini saya ketik saja nomor ya. Nomor. Sini ada 1 2 3 4 5, 6, lalu ada nama pegawai, lalu ada Wayan, Kadek, Komang, lalu ada Ketut. Di sini ada Putu. Ada Made ya. Made. Terus dia ada gaji pokok di sini ya. Gaji pokok. Lalu ada 1 2 2 5 1 2 3 75 750.000. Ada 1.750.000. Ada 450.000. Ada 565.000. Lalu ada 675.000. Lalu ada di sini
tunjangan. Tunjangannya dia ada 25.000, ada lagi 125.000, ada lagi 100.000, ada lagi 75.000, ada lagi 65.000, lalu ada 224.000. Jadi ini saya lakukan pengetikan tanpa titik koma, alasannya agar nanti si angkanya bisa dijumlahkan. Nah, ini kita rapihkan sedikit ya. Si nomornya ini kayaknya ditarik ya. Tidak sesuai. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk biasanya kalau tulisan itu rata tengah ya. Kita bisa blok rata tengah sama seperti biasa. Lalu ini angka juga rata tengah. Kalau uang itu biasanya di rata kanan ya. Seperti ini ya. Nanti saya akan kasih judul. Mungkin pembuatan tabel sampai sini dulu ya. Kali ini saya akan membuat bagaimana cara membuat judul tabel. Jadi kan ini tabelnya terbagi-bagi ya. Kita ingin satukan ini ya. Tabel ini kita di tabel ya. Ada tabel. Nah, ini bisa kita merge ya. Ini ya, ada nih. Klik kanan merge cell. Ini juga ada pada menu merge cell ini. Oh, hanya ada di klik kanan ya. Layout. Oh, ini ada nih. Ya, ada di layout ya. Jadi layoutnya bukan sebelah sini, melainkan sebelah sini. Table tools. Jadi ini bisa di merge ya. Jadi ini bisa disatukan untuk kita beri judul. Misalnya judulnya adalah bulan Maret 2012. Ya, ini kita merge ya. Di sini ada merge cell. Atau kamu bisa juga klik kanan merge cell ya, sama saja. Kita pakai yang di sini saja, merge cell. Alias disatukan. Lalu ini juga perintahnya itu disatukan juga, merge cell. Yang di sini itu diisi dengan judulnya bulan 2 Maret 2012 ya, lalu ini kita pindahkan ke tengah. Nah, ini adalah total. Pindahkan rata kanan seperti itu. Lalu kita bisa beri warna, ini misalnya warnanya kuning ya. Kita kasih warna fill kuning. Di sini ada fill kuning dan di sini juga kita kasih kuning ya. Kita blok, kita kasih warna kuning. Seperti itu ya. Ini adalah cara untuk membuat judul di tabel ya. Jadi ada merge ya. Ini fungsinya adalah di layout. Itu ada merge, ada yang split. Jadi kalau mau dikembalikan tinggal kita split ya. Oh, harus diblok dulu. Lalu kita split layout, split cell. Nah, ini bisa berapa kolomnya kita pilih. Tapi kali ini kita akan merge saja ya pada tutorial kali ini. Nanti kita lanjutkan kembali ke tutorial selanjutnya. Baik, kali ini melanjutkan tutorial sebelumnya, kita akan menjumlahkan di sini gaji bersihnya. Oh, ini lupa diisi ya, gaji bersih. Ya. Di sini gaji bersih berarti yang bagian sini dikali dengan bagian gaji pokok dikali dengan tunjangan. Ditambah dengan tunjangan. Bagaimana caranya? Nah, ini ya. Kita bisa lakukan ke layout ya. Ini ada table tools, lalu layout. Nah, di sini ada formula.
Nah, formula ini ada sum left ya. Sum left. Kita coba ya, sum left. Oke. Oke, ternyata sudah terjumlah ya. Nah, ini jadi memang tinggal di sum left. Nah, ini sum left. Nah, ini sumnya sum left. Kalau kita copy, apakah berhasil? Ini kita copy sum left. Oh, tidak bisa ya. Kita tidak bisa copy seperti Excel. Ya. Ini bentuknya formula. Nah, ini kita fx berarti sum left. Atau kita bisa blok seperti ini. Lalu kita formula. Oke. Oh, ternyata cuma satu ya. Jadi memang harus satu per satu. Sum left. Kita ketik left. Oke, jadi kita formula, kita Ctrl V ya. Cara mudahnya seperti itu. Klik lagi. Jadi kita bisa menjumlah tanpa menghitung ya. Lalu ini untuk total berarti sum above ya. Nah, seperti ini. Dia akan mentotal dari atas sampai ke bawah. Ini adalah kelanjutan latihan Microsoft Word yang mungkin ini adalah latihan yang terakhir untuk sesi latihan Microsoft Word 2019. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat memposisikan tanda tangan di Microsoft Word ya. Contohnya seperti ini. Nah, biasanya tanda tangan itu ada di sini mengetahui ya. Paling mudah itu kita gunakan kolom sih ya biasanya. Jadi kita buat dulu di sini insert ya. Kalau saya lebih suka memakai kolom. Layout ya, di sini kolomnya 2. Langsung saja. Ups, maaf. Diblok dulu, langsung kolomnya 2. Jadi ini langsung berbuat kolom ya. Nah, di sini maaf. Ctrl Z dulu. Dibikin dulu ya, mengetahui. Lalu ada enter biasanya 5 kali. Dalam kurung, Wayan marhaban. Seperti itu kan tanda tangannya. Ini statusnya apa? Personalia. Ini terlalu besar ya. Ini kita paragrafnya kita kecilkan 0 ini ya. Ini single saja. Oke, kita copy. Kita enter sekali ya. Di sini ini adalah tanggal ya. Denpasar misalnya. Maret. Tanggalnya biasanya di spasi sedikit ya, manual atau 1 Maret 2012. Lalu ininya kepalanya namanya atas nama, jabatannya kepala bendahara. Oke, ini di
Paragrafnya kita buat single ya. Oke. Lalu ininya Ketut Abdullah. Jabatannya kasir. Kita buat seperti ini dulu. Nah, ini kita enter 2 kali deh. Nah, ini kita blok ya, bagian ini. Lalu kita buat kolom. Kolom, 2 kolom. Nah, dia belum ke kolom ya, nggak ke kolom. Karena ini kita belum enter, ini 1 kolom. Kita blok ininya 1 kolom. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini 1 kolom, ini yang 2 kolom tuh hanya ini bagian ini saja. Ini kita tinggal rapihkan. Setelah kita ini naikkan, ya, seperti itu. Kita enter ini. Nah, seperti itu. Lalu ini tinggal di center ya. Kita tinggal melakukan center di sini. Home, center. Oke. Nah, seperti ini. Ini terlalu bawah ya. Berarti ini di enter saja. Seperti itu. Ini di enter. Ini rada atas. Kita up. Nah, seperti ini. Ini juga ya, seperti itu. Jadi sama. Kita atur-atur aja ya. Kalau perlu di enter, berarti di enter. Nah, seperti ini. Ini sudah tengah ya. Posisinya sudah tengah. Kalau butuh ke pinggir lagi, bisa seperti ini. Kalau ini tengah, kita mau pinggirkan, kita geser. Kita blok, kita geser ya. Yep, seperti itu. Lalu yang ini juga kita blok, kita geser karena kurang pinggir. Oke, selesai. Ini cara memposisikan tanda tangan yang enak ya. Jadi ini ada kolom di sini. Ini pasti akan tengah. Ya. Seperti itu cara memposisikan tanda tangan di Microsoft Word. Ya, nanti kita akan lanjut ke bagian lainnya di tutorial lainnya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa di komen kalau ada pertanyaan dan silakan like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.